Baik, mungkin muncul pertanyaan, Ustadz, apa itu tawakal? Kalau kita kasih definisi sederhananya, berserah diri setelah berupaya. Garis bawahi tolong kalimat, setelah berupaya. Berserah diri kepada Allah setelah berupaya. Namun supaya lebih tepat, kita coba mendengar bagaimana pendapat ulama tentang masalah definisi tawakal itu sendiri. Yang pertama teman-teman sekalian, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi yang mulia, dia dan ayahnya sahabat dan sepupu Nabi SAW, pernah mengatakan bahwa tawakal bermakna percaya sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Jadi ini walaupun ringkas tapi sebenarnya banyak, luas sekali maknanya. Artinya baik buruk yang sedang menimpa dia adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala takdirkan. Hanya saja kalau baik berarti Allah inginkan kebaikan buat dia. Kalau buruk berarti memang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedang memberikan peringatan kepada dia. Misal dia sakit, ya, dia terjadilah hal yang tidak diinginkan. Berarti memang ada yang harus dijadikan sebagai bahan muhasabah nih. Semacam seperti sebuah teguran kepada dia. Juga teman-teman sekalian, Imam Ahmad rahimahullah pernah mengatakan tawakal itu berarti memutuskan pencarian serta keputusasaan terhadap makhluk. Artinya dia betul-betul semuanya digantungkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dia tidak bergantung pada makhluk. Kemudian juga disebutkan Hasan Basri rahimahullah pernah berkata waktu ditanya tentang tawakal, beliau mengatakan ridho kepada Allah Ta'ala. Apapun itu keputusannya Allah, dia ridho. Karena bisa saja buruk di mata kita ternyata baik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah lebih tahu mana yang baik buat kita, mana maslahat buat kita. Nabi Muhammad SAW menggambarkan tentang masalah ini dalam sabda beliau, sesungguhnya Allah Tuhan kalian lebih sayang kepada kalian daripada ibu kalian kepada kalian. Beliau pernah melihat ada seorang ibu yang kehilangan anaknya di satu peperangan. Kemudian pada saat ibu itu menemukan anaknya, dia pun memeluk anaknya dan luar biasa saking gembiranya karena anaknya kembali kepada dia. Lalu Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya kita sekarang menyalakan api, kemudian kita minta ibu itu melemparkan anaknya ke dalam api, apakah dia ingin melemparkan anaknya ke dalam api? Kata para sahabat, tentu tidak ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah lebih sayang kepada kalian daripada ibu itu kepada anaknya. Orang sampai berbuat dosa sekian lama pun, sekian puluh tahun dia buat dosa, di akhir hidupnya dia bertobat, Allah maafkan. Bahkan pernah ada sahabat meninggal, saudaraku sekalian, setelah dia ucapkan syahadat di perang Khaybar. Dia terkagum-kagum melihat umat Islam dengan luar biasa dalam peperangan, sabarnya, bagaimana mereka membaca Al-Quran, mereka berta'awun, bekerja sama dengan baik satu sama yang lain, patuhnya pada instruksi Nabi SAW. Lalu dia datang tanya, kalian ini agama apa? Kata para sahabat, kami Muslim, diceritakanlah tentang Islam itu sendiri. Setelah diceritakan panjang lebar, dia tertarik, dia mau masuk Islam. Lalu kata para sahabat, di depan sana ada utusan Allah, ada Rasulullah SAW. Silakan temui dan syahadat saja. Maka dia pun pergi dan mengucapkan syahadat di hadapan Nabi SAW. Betul waktu itu Nabi SAW lagi membagi-bagi harta rampasan perang. Lalu beliau mengatakan kepada sahabat yang sedang mengatur pembagian harta rampasan perang itu, berikan juga orang ini. Karena dia masuk Islam pas lagi pembagian harta rampasan perang. Maka orang ini menyaut. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya masuk Islam bukan karena harta. Tapi saya masuk Islam karena saya ingin mengejar apa yang dikejar oleh para sahabat Anda. Saya dengar mereka keluar dari Madinah ini untuk mengejar mati syahid dan masuk surga. Saya berharap ya Rasulullah, dari benteng-benteng Yahudi ini terlepas anak panah, kena dada saya sebelah sini, tembus di sini. Lalu saya mati syahid. Orang ini baru syahadat ya. Luar biasa Allah tanamkan iman dalam hatinya.
Kata Nabi SAW sederhana. Allah akan berikan kau kalau kau jujur. Kalau kau benar, Allah akan kasih kamu itu. Subhanallah, berapa saat kemudian berkecamuk peperangan, takbir di sana sini, orang Yahudi mulai melemparkan anak-anak panah mereka dari dalam benteng. Orang yang pertama kena anak panah Yahudi dan mati syahid adalah orang yang tadi syahadat itu. Setelah selesai penyerangan Yahudi, sudah mulai tenang, ya, anak panah nggak dilemparin lagi, Nabi SAW kumpulan pada korban. Lihat orang ini yang korban. Lalu kata Nabi SAW, huwa, apa orang ini, dia tadi ini? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, Maha Suci Allah yang membenarkan janjinya. Dia jujur dengan syahadatnya, dia diberikan apa yang dia inginkan oleh Allah. Padahal orang ini sekian tahun itu kafir. Lalu Nabi SAW mengatakan, ini pelajaran kita. Siapa yang ingin melihat orang yang belum pernah sujud sekalipun dari ahli surga, lihatlah orang ini. Begitu juga dengan Ibnu Rajab Al-Hambali, rahimahumullah semuanya, mengatakan, tawakal adalah bersandarnya hati dengan sebenar-benarnya kepada Allah Ta'ala dalam memperoleh maslahat dan menolak bahaya. Baik urusan dunia maupun akhirat secara keseluruhan. Dan ini saya melihat definisi ini yang termasuk lengkap ya dalam menyampaikan masalah tawakal. Ya, saya ulangi, tawakal adalah bersandarnya hati dengan sebenarnya kepada Allah Ta'ala. Apapun itu dia senang atau dia sedih, dia sandarkan dirinya kepada Allah SWT dalam memperoleh kemaslahatan atau menolak. Jadi kalau dia sedang ada nikmat, dia tetap bersyukur, dia menganggap ini nikmat dari Allah. Dan kalau dia sedang ada cobaan, maka dia tetap menerima itu. Dan berharap Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat permasalahan. Jadi tetap kembali kepada Allah walaupun cobaan sedang datang. Baik urusan dunia maupun akhirat secara keseluruhan. Itu definisi yang luar biasa gitu. Betul juga Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, tawakal yaitu memalingkan pandangan dari berbagai sebab setelah sebab disiapkan. Tapi definisi tadi sebelumnya, itu yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Hambali, saya melihat adalah definisi yang sangat menarik teman-teman sekalian untuk kita pegangi. Ya. Baik. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang masalah tawakal, mengatakan tawakal adalah faktor utama yang bisa mempertahankan seseorang ketika tidak memiliki kekuatan dari serangan makhluk lainnya yang menindas serta memusuhinya. Perhatikan, saya ulangi ya. Tawakal adalah faktor paling utama, sebab utama yang bisa mempertahankan seseorang, menjadi benteng bagi seseorang ketika tidak memiliki kekuatan dari serangan makhluk lain yang menindas serta memusuhinya. Jadi termasuk sekarang corona misalnya, ya. Kita tidak bisa tahu apakah kita terkena atau tidak. Dia berada di rumah kita atau di luar rumah kita. Dia harus menggunakan alat yang super canggih untuk bisa melihat keberadaannya. Kita tidak tahu pada saat kita interaksi keseharian orang ini kena atau tidak. Dan setiap hari kita tahu, kemarin di bulan lalu, bulan Agustus, saya lihat cuplikannya bisa sampai 800 korban per hari. Ya. Di sini teman-teman, benteng pertahanan terkuat adalah tawakal kepada Allah. Kita mengambil sebab-sebab, pakai masker, kita cuci tangan, kita menjaga jarak, kita coba mengikuti ikhtiar, kemudian sebenarnya tawakal kepada Allah. Dengan izin Allah Anda akan terjaga. Masih kata Ibnu Qayyim, tawakal adalah sarana yang paling ampuh untuk menghadapi keadaan seperti itu. Karena ia telah menjadikan Allah sebagai pelindungnya atau yang memberinya kecukupan. Maka barang siapa yang menjadikan Allah sebagai pelindungnya serta yang memberinya kecukupan, maka musuhnya itu tidak akan bisa mendatangkan bahaya padanya. Ini dinukil dari Bada'i Al-Fawaid jilid 2 halaman 268. Jadi ini luar biasa teman-teman. Kita harus memahami sebagai seorang muslim bahwasanya kalau kita sedang memiliki nikmat yang melimpah, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa mempertahankan dan menambahnya hanya Allah. Ya, di sini maka kita menikmati dan bersyukur. Nah, kalau kita sedang ditimpa musibah atau cobaan, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan cobaan itu Allah, yang bisa menghilangkannya hanya Allah. Kalau Anda bisa di sini memahaminya dengan baik, ya, Anda mengimbangi antara syukur pada saat nikmat ada
dan sabar pada saat cobaan ada, diimbangkan, dan Anda bertawakal kepada Allah, sempurnalah hidup Anda. Bukti yang paling baik adalah kejadian nyata. Imam Bukhari telah mencatat dalam kitab Sahih beliau bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan di tengah-tengah api oleh Namrud, ya, maka beliau hanya mengucapkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah itulah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Karena itu Allah titahkan dari atas langit sana kepada api, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadikan dirimu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim tidak disentuh sedikit pun oleh api tersebut. Begitu juga pada saat Nabi Muhammad SAW melihat bahwasanya setelah perang Uhud terjadi kekalahan di kalangan para sahabat, hari Sabtu, ya, tahun 3 Hijriah, ada 70 korban sahabat yang sisanya sekitar 630 semuanya terluka termasuk Nabi SAW. Maka pada malam itu orang semuanya pada luka, kesakitan, dan hanya sedikit yang sholat berjamaah bersama Nabi SAW di masjid. Tapi selepas sholat subuh, hari Ahadnya, turun wahyu memerintahkan kepada Nabi SAW agar mengejar Quraisy. Jumlah mereka hampir 3.000 orang. Yang korban sekian puluh orang saja di Uhud. Dengan perangkat perang yang luar biasa gitu. Dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi SAW disebutkan dalam buku-buku sirah, keluar orang-orang yang kemarin saja berperang. Bukan orang-orang baru gitu. Jadi bukan kekuatan baru, tapi yang luka-luka itu suruh keluar. Nabi SAW instruksikan, tidak ada satupun sahabat yang terluka itu yang menolak. Mereka semuanya ikut, ada yang tertidur dibaringkan di atas kudanya, ada yang ditambal sana sini, daun atau pengobatan, kena luka-luka. Kita kena silet saja, jari kita sudah sakitnya luar biasa. Bagaimana kalau sabetan pedang, ya, tusukan tombak, ya, luka karena panah-panah, karena semua sahabat luka. Nabi SAW sendiri, ya, terluka, ya, di daerah, kalau tidak salah, pelipis beliau dan juga di daerah gigi beliau atau pipi beliau ada yang luka dan gigi beliau ada yang patah. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tetap pergi dan mengejar. Orang-orang Quraisy itu mendengar itu, mereka heran. Tidak ada dalam benak orang pada saat itu ada orang kalah peperangan, luka-luka, kembali menyerang. Gak mungkin. Di alam peperangan ini gak mungkin terjadi itu. Mungkin orang kalau beberapa bulan setelah itu, berapa tahun setelah itu menyusun kekuatan lagi baru. Kan pasukan prajurit masih traumatis gitu dengan kekalahan. Apalagi luka-luka, darah masih mengucur gitu. Tidak ada yang bisa menggerakkan ini kecuali keimanan gitu. Maka mereka kirim informasi ke Madinah segera. Karena mereka juga belum sampai ke Mekah gitu. Tanya kepada orang munafik. Ini Muhammad ini keluar sama pasukan baru atau pasukan yang kemarin? Karena tersebar betul di Madinah, tidak boleh ada yang ikut orang yang tidak ikut kemarin di Uhud. Maka orang munafik bilang, itu pasukan kemarin yang luka-luka tuh. Dan kami saksikan mereka naik di atas kuda dalam kondisi luka-luka. Maka Quraisy gentar. Mereka mengatakan satu sama yang lain, tidak mungkin pasukan kalah kembali mau menyerang dalam kondisi luka kecuali mereka sudah punya dendam yang luar biasa. Kita pasti akan kalah nih. Maka mereka mengutus orang-orang yang punya suara lantang teriak-teriak sambil mengatakan, wahai Muhammad, pulanglah, wahai muslimin, pulanglah. Karena Quraisy pasukannya besar, akan menyerang kalian, akan menghancurkan kalian. Menakut-nakuti sahabat bersama Nabi SAW. Maka apa jawaban Nabi SAW dengan para sahabat? Kalimat tadi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka Nabi SAW sendiri mengatakan kepada para sahabat, ya, cukuplah Allah sebagai penolong kami dan dia sebaik-baik pelindung atau penolong. Kata Imam Bukhari, perkataan ini pun yang diucapkan oleh Nabi SAW ketika dikatakan kepada beliau, sesungguhnya orang-orang musyrik telah berencana untuk memerangimu, maka waspadalah engkau terhadap mereka. Dan akhirnya Allah SWT membuat musuh mereka gentar dan musuh mereka pergi. Diambil dari riwayat Bukhari dalam bab tafsir, diambil dalam syarah Sahih Bukhari yang Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Bari, di jilid 8 halaman 77.
Ibnu Abbas juga mengatakan kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke tengah bara api, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah sebaik-baik pelindung. Juga dalam riwayat Bukhari. Jadi seperti itu dicontohkan. Jadi pada saat Nabi Ibrahim AS sudah berdakwah, sudah menyampaikan dakwah dan ternyata ujung-ujungnya adalah beliau harus dihukum. Nah supaya selamat dari hukuman musuh itu, udah beliau tidak bisa buat apa-apa lagi. Sendirian dan semua pasukan Namrud melawan dia, satu wilayah Babilonia akan memerangi dia gitu. Setelah itu, dia waktu dilempar dalam api, sudah mau dibakar, tawakal ala Allah. Termasuk buktinya adalah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai pelindung kami. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW tadi. Itu luar biasa gitu. Ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Kita sekarang coba masuk ke masalah keutamaan tawakal. Dan ini satu hal poin juga penting bagi Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda ingin melakukan sebuah ibadah, maka selalu cari tahu keutamaan ibadah itu. Ya. Kalau bahasa ceramahnya, fadilah. Keutamaan ya. Karena keutamaan itu atau fadilah itu yang akan menjadi motivator terbesar buat kita mau mengerjakan ibadah itu. Misal, sebelum Bapak Ibu sholat malam, Bapak Ibu baca dulu tentang keutamaannya. Sebelum bersedekah, baca dulu keutamaannya. Sebelum puasa dan seterusnya semua, Bapak Ibu coba untuk membaca keutamaannya. Nanti insya Allah itu akan lebih memotivasi kita untuk mengerjakannya. Karena kita tahu ada sesuatu yang Allah janjikan di situ. Dan bisa dipastikan teman-teman sekalian, tidak ada satupun ibadah yang tidak ada janji Allah di situ. Dan Allah mengikat mengatakan, Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pungkiri janji. Jadi apa yang Bapak Ibu dengar, oh kalau sholat dapat ini, kalau puasa dapat ini, kalau haji dapat ini, pengampunan dosa, peninggian derajat, cahaya, segala macam, itu pasti akan ada. Ya. Begitu juga dengan kalau Bapak Ibu masih terbiasa dengan satu sifat buruk, maka coba baca ancamannya. Kalau orang masih riba, orang masih mencuri, orang masih menipu, orang masih bohong dan segala macam, coba baca. Ketik di Google saja ancaman ini, misalnya dosa apa. Nanti Anda akan baca dalil-dalilnya, Anda akan terdorong untuk meninggalkan dosa-dosa tersebut. Nah, ini kurang lebih pembukaan di masalah keutamaan ya. Kenapa kita sebutkan keutamaannya?